Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kita sambung pembicaraan kita mengenai kitab Ar-Ruh. Kita sudah membicarakan pada video sebelumnya bahwasanya orang-orang yang mati dalam kubur, orang-orang mati nih ya, orang mati lah, tak mesti dalam kubur, karena sudah mati, ya, ini lebih mendengar ya apa-apa yang diucapkan kepada mereka daripada orang-orang yang hidup. Kita sudah membicarakan mengenai orang-orang mati kafir Quraisy di perang Badar ya. Rasulullah memanggil mereka ya, yang sudah mati nih. Fulan bin Fulan, Fulan bin Fulan ya. Bin Fulan ya, bukan binti. Fulan bin Fulan, Fulan bin Fulan. Siapa mereka ini ya? Mereka ini pembesar-pembesar Quraisy yang mati ya. Kita sambung pembicaraan tersebut dengan hadis selanjutnya, yaitu dalam Sahih Muslim ya. Dalam Sahih Muslim nomor 2874 ya. An Anas bin Malik anna Rasulullah SAW taraka qutla badrin salasan ya. Thumma atahum faqam alaihim fanadahum faqal ya Aba Jahl ibn Hisham, ya Umayyah ibn Khalaf, ya Utbah ibn Rabi'ah, ya Syaibah ibn Rabi'ah, alaysa qad wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan, fa inni qad wajadtu ma wa'adani rabbi haqqan. Fa samya Umar qaulan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqol ya Rasulullah kaifa yasma'u wa anna yuhjibu wa qad jayafu. Qol walladhi nafsi biyadih ma antum bi asma'li ma aqul minhum walakinnahum la yaqdiruna ayujibu. Thumma amara bihim fasuhibu fa'alku fi qalibi Badr. Jadi diriwayatkan dari Anas bin Malik ya. Anas bin Malik ini mengatakan sesungguhnya Rasulullah telah membiarkan ya, telah meninggalkan orang-orang yang mati di perang Badar ya, selama 3 hari ya. Jadi hari keempat di sini nggak disebut, pokoknya setelah 3 hari dibiarkan Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah mendatangi mereka ya. Apakah pada hari ketiga tersebut pada atau hari keempatnya, wallahu alam. Yang jelas Anas bin Malik mengatakan Rasulullah itu membiarkan, meninggalkan mereka yang mati-mati ini di perang Badar selama 3 hari. Ini kafir Quraisy ya. Kemudian Rasulullah mendatangi mereka ya, tumatahum faqam alaihim. Kemudian Rasulullah mendatangi mereka dan berdiri atas mereka ya. Panadahum, kemudian Rasul memanggil mereka. Jadi mereka ini masih sudah 3 hari ya dibiarkan Rasulullah itu. Datang Rasulullah itu ke tempat-tempat mereka ini ya. Disebut sama Rasulullah satu persatu ya. Mana yang disebut? Disebut nih, ya Aba Jahal, wahai Abu Jahal. Abu Jahal dipanggil Rasulullah, udah mati nih. Ya Aba Jahal ibn Hisham, wahai Abu Jahal anaknya Hisham. Ya Umayyah ibn Khalaf, wahai Umayyah bin Khalaf ya. Ya Utbah ibn Rabi'ah, wahai Utbah anaknya Rabi'ah. Ya Syaibah ibn Rabi'ah, wahai Syaibah anaknya Rabi'ah ya. Jadi dipanggil mereka, ada 4 orang yang dipanggil Rasulullah. Ini termasuk pembesar-pembesar Quraisy ya. Apa kata Rasulullah selanjutnya? Alaysa qad wajabtun, alaysa qad wajadtum ya. Bukankah benar-benar kamu telah mendapatkan ma wa'ada rabbukum haqqan, apa-apa yang telah dijanjikan oleh Rabb kamu sekalian ya, itu betul-betul ada ya. Jadi ditanya sama Rasulullah, dipanggil satu persatu tadi itu 4 orang ya. Kemudian ditanya sama Rasulullah, bukankah kamu betul-betul sudah mendapatkan apa yang
engkau dijanjikan terhadap perkara tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan dibiarkan 3 hari. Maknanya selama 3 hari tersebut mereka mendapatkan apa yang dijanjikan Allah kepada orang-orang yang akan mati. Ya. Kalau dia orangnya Muslim, insya Allah akan mendapat balasan yang baik dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia kufur, musyrik, akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Ada hadis-hadis sahih, ya, yang mengatakan setiap pagi dan petang mereka ini akan dinampakkan tempat mereka nanti di hari akhirat, ya. Apakah tempatnya al-jannah atau an-nar, ya. Kalau dia sudah jelas-jelas nyata-nyata kafir, kufur, ya, kafir, musyrik lagi, ya, naudzubillah, tempatnya an-nar, ya, sudah dinampakkan kepada mereka ini selama 3 hari, ya. Dan mereka akan mendapat azab kubur juga, ya. Makanya Rasulullah bertanya kepada mereka, ya, alaisa qad wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqo, ya. Bukankah kamu benar-benar telah mendapatkan, ya, apa-apa yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala kepada kamu itu benar-benar ada, ya. Ada azab kubur dan an-nar yang kamu nampak itu tiap pagi dan petang, ya. Kemudian Rasulullah mengatakan fa inni qad wajadtu ma wadani rabbi haqqo. Lalu sungguhnya aku, kata Rasulullah SAW, aku benar-benar telah mendapatkan apa-apa yang dijanjikan Rabbku terhadap aku betul-betul ada, yaitu pertolongan, ya. Telah dapat pertolongan, ya, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dalam mengalahkan kafir-kafir Quraisy dalam perang Badar, ya. Begitu selesai Rasulullah mengatakan tersebut, Umar mendengarnya, ya. Umar radhiyallahu anhu, Umar bin Al-Khattab mendengar perkataan Nabi SAW. Lalu Umar mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kaifa yasma'u, bagaimana mereka mendengar, ya. Wa anna yujibu, dan di mana mereka menjawab, ya. Ya. Bagaimana mereka mendengar dan bagaimana mereka menjawab. Wa qad jayafu, dan sungguh mereka ini telah menjadi bangkai, sudah tidak ada arwah lagi, jasadnya sudah jadi bangkai, ya. Kemana mereka menjawab, ya. Bagaimana mereka mendengar, bagaimana mereka menjawab. Jasad sudah jadi bangkai, jasad sudah tidak ada arwah, ya. Tapi Rasulullah mengatakan, walladzi nafsi biadi, demi Allah yang diriku ada dalam kekuasaannya, ya. Ma'antum bi asmali ma'akul minhum, tidaklah kamu sekalian yang ada ini sekarang lebih mendengar dari mereka, ya, apa-apa yang aku cakap tadi, ya. Jadi kamu tidak lebih mendengar dari mereka apa-apa yang aku ucapkan, dari apa-apa yang aku cakap tadi, ya. Jadi mereka itu lebih mendengar sebetulnya dari kamu sekalian, ya. Maknanya seperti itu, ya. Mereka itu lebih mendengar dari kamu sekalian yang ada di sini, ya, dari apa-apa yang aku ucapkan kepada mereka tadi, ya. Walakinnahum, akan tetapi sungguhnya mereka itu layak diruna ayujibu, mereka itu tidak mampu untuk menjawabnya, ya. Tidak mampu untuk menjawabnya. Jadi inilah penjelasan Rasulullah SAW. Orang yang sudah mati itu akan mendengar apa-apa yang kita ucapkan kepada mereka, ya. Tapi mereka tidak mampu menjawabnya, ya. Jadi mereka mendengar, ya. Bahkan di hadis yang lain disunahkan kita mengucapkan salam kepada mereka, ya. Mereka mendengar, cuma nggak mampu mereka itu menjawabnya. Kalau mampu lari semua, ya. Kalau tiba-tiba yang dipanggil dari menjawab, ya benar kami menerima, oh lari semua kali, ya, hidup lagi. Hanya orang mati suri aja kita sudah kadang-kadang lari, ya, pontang-panting. Apalagi ini sudah benar-benar jadi mayat, sudah jadi bangkai, hidup lagi dia seperti zombie gitu, ya. Terus menjawab Allahu Akbar, ya. Jadi ini dalil, ya, dalil menyatakan mereka itu dalil kedua bahwasanya orang-orang yang mati itu lebih mendengar dari orang yang hidup apa-apa yang diucapkan kepada mereka, apalagi
kalau menyangkut mengenai perkara mereka ya. Ini kan perkara mereka ini. Ditanya kepada Rasulullah, ya ditanya oleh Rasulullah kepada mereka, bukankah kamu telah mendapatkan apa-apa yang dijanjikan Allah kepada kamu? Betul-betul ada kan janji tersebut, yaitu ada anar, ada siksa kubur ya. Ada semua. Kalau nggak percaya kamu juga, dan nanti kamu masuk liang kubur, kamu akan tahu di sana ada azab kubur, dan kamu akan melihat tempat kamu pagi dan petang. Apakah tempat kamu al-jannah atau an-nar? Ada. Percayalah. Kalau nggak percaya nanti kita tunggu kalau mau masuk liang kubur baru percaya. Tapi kalau udah sampai sana tak ada gunanya lagi ya. Tsumma amara bihim fasuhibu fa'alqu fi qalibi badar ya. Jadi setelah Rasulullah memanggil gitu tadi ya, Rasulullah memerintah kepada para sahabat untuk mereka itu diseret ya. Diseret, katanya ada 24 orang ya. Ada 24 orang nih. Pembesar-pembesar Quraisy yang mati di perang Badar ada 24 orang ya. Diseret mereka nih. Udah jadi bangkai, siapa mengangkat? Dan kafir Quraisy lagi kan, kafir. Diangkat, seret masukkan ke dalam sumur ya. Ada sumur di Badar tuh, dilemparkan ke sana, dilempar ya. Fa'ulku fi qalibi Badar. Mereka itu fasuhibu fa'ulku, diseret dan dilempar ke dalam sumur di Badar ya, di Badar nih. Masukkan ke dalam tuh, kemudian ditutup dengan batu-batu ya. Imam Manawi mengatakan ya, jadi albiru mutawiyatun bil hijarah, sumur kemudian dilemparkan mereka satu demi satu, ada 24 orang katanya ya. Ada 24 orang ya. Itu dimasukkan ke dalam sumur itu, kemudian ditutup dengan batu ya. Karena apa? Karena baunya ini ya, baunya sudah menyengat ya, dan menyakitkan hidung baunya ya. Masya Allah ya, bau sekali ya. Bukan karena menghormati mereka, bukan, karena bau bangkai ya. Mungkin orang-orang yang pernah membantu korban tsunami ya, tsunami Aceh itu bau ya. Seperti itulah ya, bangkai itu dimasukkan dalam sumur di Badar sana, kemudian ditutupi dengan batu supaya baunya itu tidak keluar ya. Masya Allah ya. Jadi ada 24 orang katanya ya. Dalam riwayat yang lain dikatakan mereka itu ada 24 orang. Dimasukkan semua ya. Masukkan semua ke situ, ke dalam sumur itu. Ditutup dengan batu supaya tidak keluar baunya ya. Jadi itulah ya, itulah janji Allah Subhanahu wa taala kepada para kafir Quraisy. Mereka itu akan menemui azab kubur dan diperlihatkan tempat mereka di An-Nar ya, pagi dan petang, setiap pagi dan petang ya. Jadi tak terkecuali juga mukmin, kalau dia memang tempatnya al-jannah, pagi dan petang diperlihatkan. Makanya ada kan doa supaya kita dijadikan liang kubur kita itu sebagai salah satu raudhah miryadil jinan ya. Sebagai satu taman dari taman-taman surga, taman-taman al-jannah ya. Karena diperlihatkan apakah tempatnya al-jannah atau an-nar, setiap pagi dan petang diperlihatkan ya. Dibayangkan sudah 3 hari mereka ini mati jadi bangkai, diperlihatkan tiap pagi dan petang tempat mereka an-nar. Kemudian disiksa lagi ya, disiksa, akan ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir ya. Ada hadisnya sahih semua ya. Insyaallah nanti pada saatnya insyaallah akan sampai bicara tentang azab kubur ya. Jadi itulah dalil kedua ya, bahwasanya orang-orang yang mati itu lebih mendengar dari orang-orang yang hidup ya, apa-apa yang diucapkan kepada mereka ya. Ini Rasulullah sendiri yang mengatakan, bukan saya, Rasulullah ya. Bisa dilihat di dalam Sahih Muslim dan Sahih Al-Bukhari ya, nomor 2873 dan 2874
dalam Sahih Muslim ya. Kemudian dalam Sahih Al-Bukhari nomor 3976 ya. Dan 3980 kalau tidak salah ya. Jadi itulah sebagian dalil bahwasanya orang-orang yang mati mendengar ya. Apalagi kalau diucapkan salam kepada mereka ya. Hanya saja mereka tidak mampu menjawabnya ya. Apa-apa yang kita ucapkan kepada mereka, mereka mendengar tapi tidak bisa menjawab ya. Wallahu a'lam ya. Jadi selanjutnya masih tentang orang yang mati itu mendengar ya. Mendengar apa-apa yang ada di luar alam barzah dalam kehidupan dunia ini ya. Insyaallah kita sambung selanjutnya dalam kesempatan yang lain ya. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.